Damkar TV, media informatif pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelar Pekan QRIS Nasional, Bayar Pajak Non-Tunai dan launching Pasar Siap QRIS. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dan mendukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pajak dan restribusi daerah. Pekan QRIS Nasional dirangkaikan dengan kegiatan senam bersama dan launching Pasar Siap QRIS, yaitu Pasar Wonomulyo dan PK Bata, berlangsung Jumat 19 Agustus 2022 di alun-alun Polewali. QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran Indonesia. Jika selama ini sebahagian orang melakukan transaksi keuangan secara tunai, seiring kebutuhan beralih menggunakan teknologi metode non-tunai. Hal tersebut berdampak secara berkelanjutan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar menghimbau agar aktivitas transaksi dagang dan PBB menggunakan QRIS. Kalau menggunakan ini ke depan justru lebih bagus, lebih aman, karena di samping rawan terhadap pencurian, perampokan. Jadi kalau kita keluar tidak bawa uang, hanya bawa handphone saja, kan tinggal mau belanja apa saja kan bisa, sama dengan membawa uang. Hanya ini memakai aplikasi. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar agar semuanya mau memakai aplikasi QRIS untuk belanja apa saja, cash. Ya, termasuk pedagang menyiapkan. Termasuk pedagang menyiapkan barcode-nya. Selanjutnya, kewajiban ASN pembayaran gaji (PBB) menggunakan aplikasi QRIS dan dapat memberikan contoh bagi masyarakat. Perwakilan Bank Indonesia Hermanto mengatakan, Pekan QRIS Nasional Sulawesi Barat dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar karena memiliki potensi jumlah merchant yang banyak. Mengenai Pekan QRIS Nasional, ini merupakan program nasional dari Bank Indonesia yang dilakukan di seluruh provinsi, dan di Sulawesi Barat sudah dilakukan pembukaan oleh Bapak PJ Gubernur tanggal 16 Agustus yang lalu. Kemudian kami lakukan selain di Mamuju sebagai ibu kota Sulbar, juga di Kabupaten Polewali Mandar. Karena mengapa di Poleman punya potensi yang paling besar di Sulawesi Barat, sehingga perlu kami lakukan yang namanya Pekan QRIS Nasional di Polewali Mandar. Yang kedua, penggunaan QRIS di Poleman juga sudah yang nomor 2 secara nominal setelah Mamuju. Sementara jumlah merchant QRIS-nya itu yang paling banyak di Sulawesi Barat, sehingga ini menjadi perhatian kami untuk terus kita dorong, karena penggunaan QRIS atau transaksi digital non-tunai itu menjadi semakin penting untuk dapat semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, terkait dengan kegiatan ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah peresmian Pasar Siap QRIS di 2 pasar. Pertama Pasar Wonomulyo, dan yang kedua adalah Pasar PK Bata. Nah, Pasar Siap QRIS ini adalah pasar yang sehat, inovatif, menggunakan QRIS-nya. Jadi sudah kita lakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan dan juga Disperindakob di Poleman. Yang berikutnya adalah juga penggunaan tadi pembayaran PBB dan pajak restoran menggunakan QRIS, dan alhamdulillah pada hari ini sudah mencapai pembayaran sebesar 28,9 juta. Kemudian yang berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah edukatif, seperti kami melakukan edukasi di kampus, Unasman, dan juga beberapa sekolah di sini serta pondok pesantren. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, Insinyur Budi Utomo Abdullah mengatakan pihaknya berupaya seluruh transaksi OPD dapat melaksanakan transaksi pembayaran secara digital. Kami punya tugas cukup berat, bagaimana mengubah praktek-praktek pembayaran secara manual ke arah digital. Nah, kami sudah bermitra dengan beberapa unit, dengan bank, kemudian kami disupport oleh BI, bagaimana transaksi non-tunai atau digital ini bisa kita laksanakan. Kami sebenarnya berterima kasih kepada BI telah mempercayakan beberapa item kegiatan di dalam Pekan QRIS Nasional.
Nah, di sini kami melakukan edukasi, melakukan sosialisasi ke OPD untuk mengubah kebiasaan mereka yang membayar langsung ke teller bank. Nah, kita melalui kanal pembayaran kris. Ini perlu pembiasaan karena ini hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Nah, insya Allah ke depan daerah nanti, insya Allah seluruh transaksinya, utamanya yang OPD ini bisa melakukan transaksi secara digital. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar, Inengatri Sumadana, mengajak masyarakat membayar pajak PBB untuk menghindari kebocoran. Saya hadir di booth Badan Pendapatan dalam rangka pembayaran pajak PBB non-tunai menggunakan kris. Saya mengajak rekan-rekan seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat, mari kita bayar pajak bumi dan bangunan kita menggunakan secara non-tunai menggunakan kris. Insya Allah pembayaran PBB kita akan lebih terjamin, lebih akuntabel, dan menghindari kebocoran-kebocoran. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.